Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai kas dan piutang. Terdapat 5 sub materi untuk pembahasan kas dan piutang. Yang pertama, identifikasi barang-barang yang dianggap uang tunai. Yang kedua, cara melaporkan kas dan item terkait. Yang ketiga, tentukan piutang dan identifikasi berbagai jenis piutang. Yang keempat, masalah akuntansi terkait dengan pengakuan piutang. Yang terakhir, masalah akuntansi yang berkaitan dengan penilaian piutang. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai kas. Perlu diketahui, kas adalah aset keuangan dan juga instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah kontrak apapun yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau kepentingan ekuitas dari entitas lain. Sedangkan untuk aset keuangan, bisa kita lihat pada contohnya agar kita lebih benar memahami ya. Untuk aset keuangan itu adalah seperti kas, kemudian pinjaman, piutang, investasi dalam sekuritas seperti itu. Kemudian untuk aset non keuangan seperti perlengkapan, peralatan, kemudian beban dibayar di muka. Kita lanjutkan ke karakteristik kas. Yang pertama, kas itu bersifat paling liquid di antara aset yang lainnya atau yang paling lancar. Sedangkan kas juga sebagai media pertukaran standar, jadi biasanya kita menggunakan kas itu sebagai satuan untuk mengukur satuan moneter dari aset-aset yang ada. Kemudian kas juga dasar untuk mengukur dan menghitung semua item lainnya. Lalu kas termasuk aktiva lancar seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh kas tersendiri ada koin, mata uang, dana yang tersedia pada deposito di bank, wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, wesel bank, dan rekening tabungan. Kemudian untuk melaporkan kas, sebelum kita lebih lanjut, kita harus mengetahui ada aset yang dia itu setara dengan kas. Misalnya investasi jangka pendek yang sangat liquid atau keduanya. Nah, pertama harus dilihat dulu karakteristiknya, mudah ditukar dengan uang tunai ya. Kemudian begitu dekat dengan jatuh temponya sehingga mereka menghadirkan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Contohnya treasury bills, commercial paper, dan dana pasar uang seperti itu. Nah, jadi ketika kita itu membuat sebuah uang itu berubah menjadi investasi jangka pendek yang dia itu sangat mudah untuk ditukarkan kembali, maka dia itu akan dilaporkan menjadi setara kas seperti itu. Lalu selanjutnya adalah uang tunai terbatas ya. Nah, perusahaan memisahkan uang tunai terbatas dari uang tunai biasa. Jadi uang tunai terbatas ini maksudnya uang tunai ini sudah dialokasikan untuk hal lainnya. Contohnya misalnya untuk uang perluasan pabrik, penghentian hutang jangka panjang, dan kompensasi saldo. Jadi memang uang tunai ini sudah dibatasi kegunaannya, tidak bisa digunakan sebagaimana uang tunai yang lainnya. Lalu ada bank overdraft. Bank overdraft itu adalah ketika perusahaan menulis cek lebih dari jumlah di rekening kasnya. Umumnya bank overdraft nanti akan dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Nah, akibatnya akan menjadi offset terhadap rekening kas lainnya hanya jika rekening berada di bank yang sama seperti itu. Jadi misalkan kita udah terlalu banyak untuk mengeluarkan uang gitu ya, sesuai dengan yang cek kita tulis gitu. Nah, dan kemudian itu melebihi dari saldo yang ada di rekening kita. Nah, maka itu akan menjadi bank overdraft. Nah, dan ketika kita memiliki dua rekening di situ yang saling berhubungan, maka itu akan menjadi offset ya, atau itu akan mengurangi rekening yang lainnya yang kita punya dalam bank itu. Lalu selanjutnya ini adalah rangkuman dalam melaporkan kas ya. Itu bisa dilihat itemnya, kemudian classification-nya, dan juga komennya seperti itu. Mulai dari cash, petty cash gitu kan, sampai dengan compensating balances.
Lalu kita lanjut kepada pengertian piutang. Nah, piutang adalah klaim terhadap pelanggan dan orang lain atas uang, barang, atau jasa. Sedangkan piutang sendiri secara general itu dibagi menjadi dua ya. Pertama piutang dagang, yang kedua adalah piutang wesel. Kalau piutang dagang itu adalah janji lisan pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Sedangkan piutang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Jadi lebih mudahnya perbedaan mendasarnya adalah janji lisan dan juga janji tertulis, seperti itu teman-teman. Lalu ada juga untuk piutang non perdagangan, misalkan uang muka untuk petugas dan karyawan, uang muka untuk anak perusahaan, deposit yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kerugian, kemudian setoran dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran, piutang dividen dan bunga, lalu klaim terhadap bla bla bla. Nah, jadi ini adalah piutang yang dia itu disebabkan oleh non perdagangan ya. Nah, jadi kita lanjut untuk mengidentifikasi serba-serbi piutang ya. Pertama, kita harus memahami tentang diskon perdagangan. Nah, gunanya untuk pertama, menghindari keseringan mengubah katalog. Yang kedua, mengubah harga untuk jumlah yang berbeda yang dibeli, kemudian menyembunyikan harga faktur sebenarnya dari pesaing. Nah, jadi misalkan sekarang kita punya aset untuk dijual itu sebesar 1 juta rupiah. Nah, kemudian kita punya aset yang sama di hari selanjutnya itu seharga 1.200.000 rupiah. Nah, maka kita kan pasti akan menentukan harga yang sama misalkan di dalam katalog kita. Jadi bukan berdasarkan harinya tapi berdasarkan jenisnya. Jadi sama-sama barang A, yang satu 1 juta, yang satunya lagi 1.200.000. Nah, paling tidak berarti kan kita harus di atas harga belinya gitu kan, di atas 1.200.000. Berarti misalkan kita tetapkan 1.500.000 seperti itu. Nah, kemudian karena kita sudah terlanjur di katalog itu 1.500.000 gitu ya. Kemudian ternyata di hari ketiga kita itu membeli dengan harga 500.000 gitu ya. Berarti kan itu rendah sekali. Nah, jadi gitu ya, supaya kita itu tidak mengubah harga-harga yang ada dalam katalog kita, maka kita harus menggunakan diskon perdagangan saja gitu ya. Jadi khusus untuk hari ketiga nanti kita beri potongan misalkan sebesar 50% ya. Jadi yang 1.500.000 dapat potongan 50% di hari ketiga. Jadi harganya itu menjadi 750. Nah, itu kan kita sudah mendapatkan laba 250. Nah, dengan begitu kita tidak perlu mengganti harga dalam katalog kita cukup memberikan diskon untuk perdagangan di hari ketiga seperti itu. Nah, kemudian ada diskon tunai gitu ya. Gunanya supaya kita itu lebih cepat membayar ya. Kalau misalnya kita yang berhutang seperti itu. Biasanya bakal ada persyaratan seperti 2/10, N/30, 2/10 end of month gitu ya. Kemudian atau net 30 end of month gitu kan. Jadi ada beberapa syarat-syarat atau termin juga yang bisa kita aplikasikan supaya diskon tunai ini bisa tertata dengan rapi. Kemudian untuk diskon tunai ini sendiri itu ada dua metode. Yang pertama adalah gross method, kemudian ada net method gitu ya. Berikutnya ini adalah summary dari diskon tunai ya untuk gross method dan juga net method gitu kan. Untuk dari awalnya sudah berbeda. Kalau misalnya gross method kita itu mencantumkan sesuai dengan harga, jadi 10.000. Sedangkan untuk yang account receivable kita itu langsung mengurangkannya ya, mendapatkan potongan 2%. Kemudian ketika kita membayar seperti itu untuk gross method, maka kita akan memberikan diskon sesuai dengan berapa persentase yang kita bayarkan. Sedangkan kalau net method itu karena sudah dipotong di awal, maka kita tinggal menyesuaikan saja. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya, kalau misalkan kita itu sudah mendapatkan bayarannya, akan tetapi itu sudah lewat dari terminnya ya. Jadi terminnya di situ kan 10 ya. Kalau misalnya kita itu mau dapat potongan gitu ya. Nah, tapi kita di atas 10 hari. Nah, kalau gross method berarti kita mendapatkan 6.000 gitu ya. 6.000.
Nah, kemudian kalau net method gitu ya, maka kita akan memunculkan account receivable lagi gitu ya. Soalnya kita itu udah melewati masa potongan. Jadi perbedaannya seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke penilaian piutang. Untuk laporan piutang sendiri, itu kita ada dua hal. Pertama, klasifikasi, kemudian ada penilaian atas laporan posisi keuangan. Klasifikasi melibatkan penentuan lamanya waktu setiap utang akan beredar, kemudian menilai dan melaporkan piutang jangka pendek dengan nilai realisasi kas. Jadi yang dimaksud klasifikasi itu biasanya kita akan klasifikasikan piutang itu berdasarkan umurnya seperti itu. Lalu kita membahas mengenai piutang tak tertagih. Nah, biasanya catat kerugian kredit sebagai debit untuk beban hutang tak tertagih ya, atau bad debt expense. Lalu untuk risiko normal dan perlu dalam menjalankan bisnis secara kredit. Jadi untuk piutang tak tertagih ini memang suatu asumsi yang biasa bahwa ketika kita memberikan piutang kepada pihak lain, maka kita akan memiliki asumsi mungkin akan tidak terbayar seperti itu. Kemudian untuk piutang tertagih sendiri itu ada dua metode. Yang pertama adalah metode penghapusan langsung, yang kedua adalah metode cadangan. Selanjutnya ini adalah perbedaan antara metode langsung dan juga cadangan. Kalau langsung itu secara teoritis kurang ya, tidak cocok. Kemudian piutang tidak dinyatakan sebesar nilai realisasi kas dan juga tidak sesuai jika jumlah yang tidak tertagih adalah material. Kemudian yang cadangan, kerugian diperkirakan bisa dari persentase penjualan, persentase piutang, dan juga IFRS mensyaratkan saat kredit macet bersifat material dalam jumlah seperti itu. Baiklah, selanjutnya metode cadangan ya. Jadi biasanya kita akan mempresentasekan berdasarkan penjualan atau berdasarkan piutang. Ketika kita itu mempresentasikan berdasarkan penjualan, maka kita akan mendapatkan pencocokan yang lebih baik antara biaya dengan pendapatan seperti itu. Misalkan penjualannya adalah 1 miliar, maka kita ambil misalkan 2%. Nah, maka 2% itu akan menjadi langsung bad debt expense seperti itu ya. Jadi akan didebet. Sedangkan ketika kita itu menggunakan basis persentase piutang, maka itu akan masuk ke dalam cadangan. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau misalkan kita itu pakai penjualan, maka berapapun hasil dari perkaliannya itu, maka akan langsung masuk menjadi bad debt expense. Sedangkan kalau kita menggunakan piutang, maka ketika masih ada allowance ya, masih ada cadangan yang tersedia, maka kita tinggal menyesuaikan hal itu. Jadi tidak semerta-merta ditambah, tetapi memang dijadikan segitu gitu ya. Misalkan 2 juta nih gitu ya, 2 juta dari hasil perkaliannya, maka kalau misalkan di allowance itu sudah ada 200.000, maka kita tinggal menambahkan 1.800.000. Nah, untuk basis persentase piutang menghasilkan estimasi yang lebih baik dari nilai realisasi kas. Baiklah, selanjutnya kita akan lebih lanjut mengenai persentase penjualan ya dalam metode cadangan. Yang pertama, persentase berdasarkan kejadian masa lalu dan antisipasi kebijakan kredit gitu ya. Maksudnya ini kebijakan kredit sebelum kita itu melakukan penjualan seperti itu. Kemudian mencapai pencocokan biaya dan pendapatan yang lebih baik karena kita menggunakan basisnya itu penjualan. Kemudian setiap saldo penyisian piutang tak tertagih itu diabaikan ya. Jadi mau berapapun ada cadangan di situ di dalam neraca kalian. Sedangkan kita itu melakukan perkalian ya, misalnya 2% tadi mendapatkan 2 juta, maka mau bagaimanapun kita langsung menambahkan 2 juta itu ke dalam penyisian piutang tak tertagih. Jadi tidak perlu melihat saldonya. Kemudian untuk metodenya sering disebut dengan pendekatan laporan laba rugi. Lalu yang terakhir itu adalah persentase piutang ya. Jadi kalau kita persentase piutang itu kita tidak mencocokkan antara penghasilan dan biaya. Kemudian perkiraan
nilai realisasi piutang. Jadi yang lebih kita pertimbangkan adalah nilai realisasi piutangnya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan persentase piutang, maka perusahaan dapat menerapkan metode ini dengan menggunakan bisa memilih satu tarif atau pakai aging schedule gitu ya. Jadi biasanya piutang itu kan macam-macam umurnya, ada yang 120 hari, ada yang 60 hari gitu ya. Jadi kita bisa membuat tarifnya berbeda-beda. Misalkan yang 120 hari itu kita tarifkan 10%, kemudian yang 30 hari itu kita 2% itu bisa. Atau kita bisa menggunakan satu tarif. Jadi semua saldo dari piutang ini itu akan dikalikan dengan tarif yang sama. Nah, itu tergantung dengan kebijakan apa yang diambil perusahaan. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.